Shalom Elohim. Apa kabar saudaraku, Bapak Ibu sekalian? Tentu dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam sharing saat ini yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu pertanyaan ya dari Tuhan Yesus, saudaraku. Jika Anak Manusia itu datang, adakah mendapati iman di bumi, saudara? Dengan kata lain, betapa pentingnya iman di dalam perjalanan kita pada saat-saat ini, saudara. Karena banyak iman yang sudah gugur, banyak iman yang lemah, banyak iman yang saudaraku tidak kuat, saudara, menghadapi situasi keadaan di hari-hari ini. Saudara yang kekasih, tetapi kita belajar firman Tuhan, mendengarkan pada saat ini, saudara. Iman itu harus kuat dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Iman adalah dasar, saudara. Ibarat orang membangun rumah, iman itu fondasi, ya saudaraku. Kalau fondasi tidak kuat, ada angin ribut, ada puting beliung, rumah itu bisa roboh, saudara. Tetapi kalau fondasinya kuat, saudaraku, dia akan tegak berdiri walaupun angin menerpa, walaupun badai menerpa, rumah itu akan tetap tinggal kuat, saudaraku. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus sampai berkata demikian, saudara? Tentu dia tahu perjalanan umat manusia. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-11, bagaimana keadaan zaman akhir. Dikatakan banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang, saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar, saudara. Tuhan tahu akan banyak penyesat hari-hari ini. Banyak nabi palsu katanya di akhir zaman, saudaraku. Sehingga banyak orang, Tuhan Yesus, banyak orang, saudaraku, melenceng imannya, saudaraku. Bahkan tinggalkan Tuhan, saudara. Dan kasih orang bertambah, Tuhan. Kebanyakan orang tawar, saudara. Karena kedurhakaan pada hari-hari ini. Itu dicatat di dalam 2 Timotius 3, saudaraku. Dan saudara yang kekasih, iman kita, iman Bapak Ibu harus diuji supaya menjadi kuat, saudaraku ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-3, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman kita harus diuji, saudara. Diuji dengan apa? Diuji di dalam dapur kesengsaraan, saudara. Dan dikatakan akan menghasilkan ketekunan. Iman kita kalau sudah diuji, saudaraku, dan kita lulus, maka akan ada sana menghasilkan ketekunan. Ketekunan berdoa, ketekunan mengasihi Tuhan, ketekunan berpuasa, ketekunan mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, iman harus diuji. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Abraham juga imannya diuji, saudaraku. Dalam Kejadian dicatat di sana, di mana waktu Ishak sudah mulai dewasa, remaja, Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu itu ke atas bukit Moria. Untuk apa? Untuk dipersembahkan. Tetapi kita melihat dalam perjalanan Abraham pada saat itu, tidak satu kata pun, saudaraku, dia tidak percaya atau memberontak atau komplain kepada Tuhan. Dia perintah Tuhan dia lakukan. Apa yang terjadi, saudara, setelah pisau sudah mendekati leher daripada Ishak,
Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Saat itu ada suara yang berkata, Abraham, Abraham, jangan pengapakan anakmu. Dan tiba-tiba ada domba di semak belukar yang menggantikan Ishak yang disembelih pada saat itu. Saudara yang kekasih, iman harus diuji. Begitu juga Ayub, saudara, seorang yang saleh, takut Tuhan. Kita tahu semua cerita ini. Imannya pun diuji. Sebab itu di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, pernyataan Ayub, saudaraku, diuji, saudaraku, bukan orang jahat dia, orang yang takut Tuhan, saleh, saudara. Semua habis dalam sekejap, domba, ternak, bahkan anaknya pun dalam sekejap habis binasa. Tetapi apa kata firman Tuhan, saudaraku? Setelah dia tahan uji dalam Ayub 42 di sana dicatat bahwa semua dipulihkan 2 kali lipat, saudaraku. Dan anak-anaknya yang lahir pada saat itu cantik-cantik, lebih cantik dari anak yang dahulu, saudara. Oh, luar biasa kalau iman kita diuji. Kita boleh mengalami situasi mungkin yang di luar dari pemikiran kita, saudara. Mungkin pemulihan terjadi di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun yang kita kerjakan. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada akhirnya, karena itu saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, saudaraku, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ujian iman kita diperhitungkan oleh Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap kuat di dalam iman percaya kami kepadamu. Percaya akan kuasamu, percaya akan kebesaranmu, perbuatanmu, percaya akan janjimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada yang saat ini menghadapi lemah iman, kurang iman pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan iman kami, tambahkan iman kami semua Tuhan. Para pendengar, para yang menyaksikan saat ini Bapa, Engkau tambahkan iman kalau ada yang lemah. Dan saat ini Tuhan dalam keadaan tidak kuat iman ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.